Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Seperti biasa, kali ini kembali akan membahas seputar P3K tahun 2024. Nah, kali ini saya mencari di sini di Google formasi P3K 2024. Kita cek, kita ambil dari media ternama nasional, walaupun online. Kita cari Kompas di sini. Nah, ini kita ambil Kompas 5 hari yang lalu. Headline-nya, pemerintah buka 1,6 juta formasi P3K tahun 2024 di instansi. Ya, coba kita klik saja. Nah, ini layarnya sudah saya besarkan size-nya. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kawan-kawan yang ya lebih tepat mungkin tertunda lah kelulusannya untuk tahun ini dengan berbagai macam problematika. Nah, ini kita coba baca informasinya dari Kompas online, kompas.com, media online-nya, media nasional juga. Ini judul besarnya adalah pemerintah buka 1,6 juta formasi P3K tahun 2024 di instansi pusat dan daerah. Nah, kita coba baca. Ya, memang honorer itu masih banyak sisanya setelah 3 kali 3 periode atau 3 tahun dengan beberapa tahapan tes dari 2021, 2023. Nah, sekarang tahun 2024, anggaran tahun 2023 itu masih dalam proses penyelesaian NIP dan seterusnya. Nah, ini kita baca beritanya. Di sini, pemerintah akan kembali mengadakan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024. Ini jelas sesuai dengan amanat undang-undang ASN nomor 20 ya, tahun 2023. Ini formasi yang dialokasikan untuk seleksi P3K 2024 sebanyak 221 untuk formasi instansi pusat. Nah, untuk daerah itu 1,3 juta 83.000 formasi di instansi daerah. Adapun formasi P3K 2024 di instansi daerah terdiri dari 419.000 lebih formasi guru, 417 untuk formasi nakes, 547.000 setengah juta lebih ini formasi teknis. Nah, bisa saja Bapak Ibu serta kawan-kawan yang ditendik yang masuk dalam kategori teknis masuk di tahun anggaran 2024. Nah, jadi bisa ikutlah begitu. Hanya saja mungkin nanti ada ketentuan-ketentuan tertentu, misalnya masalah ijazah. Nah, selama ini kan teman-teman di Tendik atau tenaga administrasi itu tidak bisa mengikuti tes karena terkendala di ijazah belum S1. Nah, itu mudah-mudahan tahun ini bisa. Berikutnya nih, pemerintah berkomitmen menuntaskan tenaga non ASN. Nah, ini termasuk honorer kategori 2 sesuai amanat undang-undang. Nah, itu di nomor 20. Oke, yang berikutnya ini salah satu dengan kebijakan konkret penetapan formasi 1,6 juta pada tahun ini, yang tentunya ini memberikan ruang bagi honorer untuk menjadi P3K aja. Nah, intinya jadi peluang honorer untuk di tahun 2024 ini sangat luas untuk lulus atau diangkat menjadi P3K yang mungkin beberapa waktu yang lalu itu tidak bisa dikarenakan sesuatu dan lain hal. Nah, misalnya belum cerdik ya, karena kalau saya lihat itu ada juga yang memang kalah dengan yang baru honor. Nah, yang 15-10 tahun itu kalah dengan yang honor terbaru. Nah, karena tidak memiliki cerdik. Nah, berbeda dengan guru-guru yang memiliki cerdik. Nah, karena dapat nilai teknisnya full, jadi mereka diselamatkan. Oke, yang lain lagi kita baca dari
kompas.com online ini. Nah, jadi kalau ditotalkan itu formasinya 1,6 juta. Nah, kembali lagi memang ada beberapa komentar. Semua kembali lagi kepada instansi daerah. Nah, sekali lagi, formasi sebanyak apapun, jika instansi daerah tidak membuka formasinya, maka bisa dipastikan nanti akan kesulitan lagi. Nah, pada awal itu tahun 2021 P3K untuk guru. Nah, itu kan formasinya 1 juta lebih. Namun Pemda banyak tidak mengusulkan, sehingga banyak guru-guru yang masih tersisa jadinya. Jadi kurang lebih seperti itu, kawan-kawan. Jadi tetap memang tergantung pada Pemda. Nah, ini untuk CPNS juga dibuka tahun 2024. Nah, ini tidak hanya rekrutmen P3K, kata informasi ini. Nah, CPNS juga dibuka. Nah, jadi kalau ditotalkan itu tahun 2024 ini nanti 2,3 juta. Nah, ini alokasi untuk CASN 2024 sekolah kedinasan. Nah, ini lebih ke jabatan selain dari yang 3 itu. Nah, ini dia. Untuk instansi daerah sebanyak 1,8. Nah, ini Bapak Ibu bisa pantau nanti dari 1,8 formasi yang sudah disiapkan. Nanti kita bisa lihat dari informasi BKN itu totalnya yang daftar tidak akan sampai. Nah, karena misalnya jika formasi dari Pemda tidak dibuka, maka guru itu tidak bisa dia mendaftar karena tidak ada formasinya. Nah, itu yang saya tahu. Beda jika misalnya formasinya itu ada, nah, misalnya 1, walaupun nanti direbutkan oleh puluhan bahkan mungkin ratusan guru, tapi dia bisa mendaftar. Nah, tapi jika tidak ada, itu memang tidak bisa sama sekali. Nah, bisa, namun dia harus memilih mapel lain. Nah, itu yang saya tahu. Nah, mudah-mudahan di setiap daerah membuka, walaupun mungkin tidak maksimal, karena Pemda itu dia akan mengetahui kemampuan APBD mereka masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Yang informasi lainnya, nah mungkin itu informasi penting yang ada di dalam yang diberitakan oleh kompas.com ini. Semoga Bapak Ibu lulus yang beberapa waktu lalu tidak lulus. Nah, soal adanya tes atau tidak memang di sini tidak disebutkan. Karena jika mengikuti amanat Undang-Undang nomor 20 ini, itu tidak disebutkan tesnya. Di situ hanya disebutkan verifikasi dan validasi. Yang ketiganya itu adalah pengangkatan. Itu yang saya pahami, saya baca. Mungkin demikian Bapak Ibu serta kawan-kawan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share, berikan komentar. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.